Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita bisa lanjut aja ke arsitektur dan config. Dan silakan from jacobdl.layers kita import saja linear block. Oke. Karena ini mirip sekali seperti neural network, makanya Wira siapin linear block. Silakan kelasnya kita namain aja RNN. Kita comot dari nn.module. Supaya nggak typo, kita pakai template aja ya, just in case. Template aja di sini. Namain ininya RNN. Udah, kita bisa siapkan modulnya gitu. Oke, kalau kita mau ngerancang arsitektur RNN, ini agak repot nih kayaknya nih. Karena kita mau ngerancang arsitektur yang seperti ini gitu. Susah juga nih, ini gimana kita rancangnya? Biasanya kita sekuensial nih kan ya, 2, 3, 1 gitu, 2, 3, 1. Sekarang kita harus mempertimbangkan neuronnya dibawa ke masa depan dan lain-lain. Repot juga nih gitu. Repot juga gitu. Sehingga nggak usah takut gitu. Kalau di neural network kita ada yang namanya linear ReLU dropout. Linear ReLU dropout. Sehingga kita bungkus jadi linear block gitu. Kalau di CNN ada conv ReLU pool. Conv ReLU pool. Jadi Wira bungkus sebagai conv block gitu. Kalau di RNN bahkan PyTorch udah ngebungkus itu gitu ya. Jadi enak banget. PyTorch udah ngebungkus RNN yang udah satu blok. Kita tinggal isi-isi aja nih, mau berapa layer, inputnya berapa gitu. Jadi PyTorch sudah nyiapin nih. Baik banget gitu ya. Jadi nggak usah takut, kita tinggal pakai. Tapi karena kita pakai tools orang, kita harus ikutin aturan orang gitu ya. Dan aturannya ini nih, gitu ya. Jadi Wira copy dulu biar kita sama-sama bisa coba. Oke, yang pertama adalah input size. Udah kita namain di sini input size gitu. Itu kita jadiin variabel aja, input size. Next, ada yang namanya num layers, berapa banyak layersnya gitu. Itu Wira belakangan aja. Wira ke skip, sorry. Ini ada yang namanya hidden size. Hidden size. Ada 6 layers, berapa banyak layer. Jadi udah dalam bentuk blok ya, dia nanti Python sudah code buat kita gitu. Non-linearity, ini maksudnya adalah activation function, abaikan saja, kita pakai default. Ini bias juga kita abaikan. Batch first. Nah, batch first ini kita taruh di sini. Kita tulis sama dengan true gitu. Kenapa sama dengan true gitu? Karena ingat, format yang Wira ajarkan di sini itu adalah NSF kan ya. N-nya ini kan batch gitu ya. Jadi batch first gitu. Karena kalau di tempat lain atau package lain kadang makainya itu SNF gitu ya. Sequence first gitu. Sehingga di sini kalau di PyTorch kalau memang batch first kita harus state bahwa batch first-nya itu true gitu ya. Bahkan sama di CNN itu kan NCHW ya gitu. Ada package lain itu yang NHWC gitu. NHWC betul. NHWC gitu. Oke. Sehingga itu sebenarnya yaitu tergantung tools yang kita pakai gitu. Pokoknya kita ikutin saja aturan dari tools yang kita pakai gitu. In this case di Python sudah kasih tahu nih, kalau memang nih kamu pakai NSF, silakan batch first-nya itu jadikan true gitu ya. Jadi kita jadikan true saja. Dropout. Jadi dropout-nya kita kasih user input aja ya, kasih pengguna input. Oke. Untuk sekarang parameternya itu saja dulu. 6 layers dropout. Dropout ini kasih input kayak gini. Kita namain self.rnn gitu ya, self.rnn. Oke. Berarti kita udah ada apa ini? Coba kita lihat ya. Kalau misalkan di CNN itu kita pecah menjadi 2 tahap kan ya. Ada tahap konvolusinya, ada tahap
FC-nya, fully connected gitu. Oke. Ada tahap konvolusi, ada tahap FC gitu. Kalau RNN sama, sekarang kita kan RNN kayak gini, set dimajuin ke kanan, konteks, ambil. Nanti kalau ada 2 layer, dilanjutin lagi ke layer selanjutnya, yang konteksnya dilanjutin, gambarnya jadi kayak gini kan ya, gitu. Ini, semua code ini sudah di-code sama PyTorch, jadi kayak gini ya, RNN. Outputnya udah keluar sebuah vektor gitu. Oke. Maka kita tinggal masukin apa? Masukin ke fully connected kan ya. Sehingga kalau kita lihat gambarnya again masih persis seperti ilustrasi Wira tadi itu. Oke. Jadi gambarnya masih persis seperti ini. Nah, yang ini, yang layer pertama sama layer kedua tadi, itulah yang dibungkus sama PyTorch ya, udah jadi blok gitu. Oke, udah jadi blok. Nextnya, dari sini ke sini, ini kan tinggal kombinasi linear 3 ke 1 kan ya, gitu. Oke, nah jadi di sini step 1 adalah self.rnn, step 2-nya self.fc gitu. Ini adalah nn.linear atau Wira pakai linear block. Boleh deh kalau nggak mau pakai linear block, nn.linear dari berapa ke berapa, dari berapa ke output size gitu. Nah silakan jawab, ini dari berapa ke output size. Good job, jawabannya adalah hidden size ya gitu. Karena dari gambar tadi ini ya udah terserah ini kita angkanya berapa, itu yang kita pakai untuk kombinasi linear ya. Jadi dari hidden size. Okay. Good job, good banget. Output size-nya kita juga harus input ya. Jadi di sini input size, output size. Oke. Sip, code RNN selesai gitu. Feed forward-nya gimana? Feed forward-nya itu pertama kita masukin ke RNN kan ya, self.rnn. Masukin X kita gitu. Baru X-nya masukin ke fully connected. Baru dikeluarin kan ya. Udah, gampang nggak? Gitu. Cuman ada satu detail tambahan ya gitu. RNN kalau diperhatiin ya. Ini RNN isinya adalah tadi yang kotak-kotak kayak gini. Input dari keseluruhan blok ini itu ada apa saja? Ini kan inputnya ada ini, dan ini adalah X kita, dan ini kan ya, oke, memorinya, yaitu memori awal yang tadi Wira sebut, ya udah angka 0 aja dulu deh, gitu ya, isi angka 0 saja dulu. Jadi ini ada sebuah vektor yang kita sebut misalkan hidden, gitu ya, hidden, dan ada X, gitu, sehingga RNN itu inputnya 2 sekaligus, outputnya 2 sekaligus, yaitu memori terakhir setelah melalui ini semua sama ini kan ya, ini outputnya. Oke, gitu. Jadi itu inputnya ada 2 barang, outputnya juga ada 2 barang gitu. Makanya di sini hati-hati, inputnya itu bukan cuma X tapi X, hidden gitu ya. X, hidden, masukkan ke RNN kita X, hidden gitu. Next, outputnya itu ada X juga dan hidden tapi setelah melalui konteks. Jadi ini konteks yang sudah berubah ya, konteks yang udah diupdate, outputnya jadi seperti ini gitu. Oke. Yang masuk ke neural network selanjutnya tentunya adalah yang ini ya, ini semua, yaitu X. Oke. Hiddennya untuk sekarang nggak kepakai. Kepakainya itu ya untuk kalau kita mau prediksi lanjut lagi, hiddennya yang ini, jangan lagi kita pakai angka random gitu ya, angka yang random gitu. Oke deh, jadi itu cara kita menulis. Ya ini yang udah mulai agak beda kan ya, gitu, agak beda. Cara menulis RNN. Sampai sini dulu arsitektur. Ada yang mau ditanyakan tidak? Straightforward ya.
Kalau kita udah paham cara kerjanya tadi, sebenarnya nulis code ini udah nggak gitu susah gitu. Tinggal Wira perkenalkan, teman-teman juga udah familiar. Oh, kayak gini ya. Kalau penasaran pun bisa kayak gini nih, nn.rnn. Tadi pada saat kita shift tab, dia ada kasih tahu nih. Nih, inputnya ada 2 barang ya. Ada input, ada H0. Nah, H itu kan hidden ya, hidden. Ini adalah memorinya, tapi yang ke 0 gitu. Oke. Jadi memang dari Python saja udah kasih tahu nih, inputnya ada 2 nih, inputnya ada 2 gitu. Outputnya juga ada 2 nih, hati-hati. Outputnya ada output dan H gitu ya, H ke N gitu ya. Setelah melalui konteks-konteks tadi gitu. Oke. Jadi jangan kaget, ini kenapa inputnya 2 gitu. Karena kita pakai tools orang ya, aturan orang gitu. Oke, silakan parameter-parameternya kita set config dulu. Oh, ini banyak sekali parameternya. Ini semua harus di-save ya. Harus di-save. Oke. Enter, enter, enter. Pertama, input size harus berapa, output size, hidden size, jumlah layer, sama dropout gitu. Oke. Kalau mau di-save, sequence length juga boleh di-save, sequence length gitu ya. Sequence length-nya berapa. Oke, coba silakan di chat jawab. Input layer kita berapa neuron? Input layer berapa neuron? Ya, jawabannya benar, jawabannya Kak Ristia ya. 1 neuron. Oke, hati-hati gitu. Karena kenapa? Ini kan cuman masalah jumlah fitur gitu ya. Jadi ya itu sesuai dengan NSF. F kita ada berapa fitur? Cuman 1 fitur. Atau kita bisa pakai kayak gini ya. Gitu. Fitur kita untuk prediksi cuma 1 ya, yaitu temperatur gitu. Output size-nya juga cuma 1, yaitu temperatur gitu ya. Gitu. Jadi kalau Wira gambarin neural network-nya, bukan recurrent neural network-nya ya, Wira gambarin neural network-nya. Maka gambarnya kayak gini nih. Inputnya adalah temperatur, kombinasi linear ke, kalau ini baru power of 2, misalkan ini terserah nanti kita. Kombinasi linear untuk prediksi temperatur gitu. Oke. Cuman kalau Wira gambarin neural network baru ini diduplicate untuk masa depan kan ya, taruh di sini. Baru ini kombinasi linear gitu. Oke. Nah, cuman input size-nya ngikutin aja di neural network ya, yaitu cuman 1. Output size-nya cuman 1 gitu. Jadi di sini input size-nya 1, output-nya 1. Hidden size-nya baru ini bebas ya. Contoh power of 2 aja kita pakai 64 gitu. Jumlah layer ya boleh misalkan 2 layer gitu. Kalau dropout mungkin Wira nggak mau dropout gitu. Kalau mau dropout juga boleh. Sequence length-nya ini cuma untuk menyimpan yang tadi ya. Oke, nge-save aja supaya nggak lupa, aduh kemarin kita pakai sequence length berapa gitu untuk trainingnya gitu. Rekapan saja, hanya untuk merekap gitu. Oke. Baru kita masuk ke